Salam. Marilah kita sama-sama mengikuti ibadah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis, di mana kita akan melakukan live streaming ibadah kita pada hari ini dengan topik kemerdekaan. Marilah kita bersama-sama bersaat teduh sejenak agar ibadah kita hari ini dengan penuh hikmat kita berdoa. Berdoa selesai, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala Kami. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya, kita nyanyikan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami, dan Engkau hendak membuat hidup kami bahagia. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu, kuatkanlah kami melawan hawa nafsu dan keinginan duniawi. Berilah sukacita bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah.
pembacaan Taurat Tuhan pada minggu ini dipilih dari firman Tuhan Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman Tuhan yang harus kau katakan kepada orang Israel. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan 2. Ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama merendahkan diri untuk mengakui dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa, pemberontakan-mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Sekarang
Marilah kita mendengarkan pembacaan epistel diambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Marilah kita sama-sama mendengarkan kesaksian puji-pujian.
Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 2. Ayat kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu yang lalu. Shalom. Shalom. Kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Yang pertama, kami dari Majelis Jemaat GKPA Surabaya mengucapkan selamat bergabung di acara kebaktian lewat live streaming ini. Puji syukur atas kasih anugerah dan pertolongannya sehingga kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing dengan penuh sukacita. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah kemerdekaan. Yang ketiga, untuk persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 9 Agustus 2020 bisa dilihat di lembaran yang akan kita bagikan nanti. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini,
hingga pada saat ini Tuhan masih memimpin, menyertai kehidupan kami masing-masing, baik yang ada di rumah ibadah ini ya Tuhan, baik mereka yang ada di rumahnya masing-masing. Engkau tetap melawat, memimpin, menyertai kehidupan mereka masing-masing. Kami sungguh bersyukur ya Allah atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu itu. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada pada saat ini. Engkau tetap menuntun dan menolong setiap mereka dalam segala suka maupun duka. Apapun yang mereka lakukan dan kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus di dalam bulan Agustus ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memperingati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami ini, dari presiden hingga yang terendah ya Tuhan, tingkat RT Tuhan. Engkau juga menolong, memimpin, menyertai kehidupan mereka masing-masing. Engkau menolong setiap mereka, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dalam kepemimpinannya. Mereka boleh memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah segala apapun yang diusahakan dan dikerjakan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di bulan ini, banyak yang berulang tahun, baik itu yang berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun untuk berulang tahun hari pernikahan. Tuhan, Engkau menolong setiap mereka. Engkau menolong, memimpin, menyertai kehidupan mereka dalam segala tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Yang masih studi Tuhan, Engkau berikan hikmat dan kecerdasan, kepandaian untuk mereka dapat melakukan tugas pekerjaan mereka dalam mengikuti pelajarannya di sekolah Tuhan. Yang sudah bekerja Tuhan, Engkau tolong, Engkau juga memimpin setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka melakukan setiap tugas pekerjaan mereka juga seturut dengan kehendak-Mu. Dan juga dalam ulang tahun pernikahan Tuhan, Engkau juga menolong, mungkin mereka merindukan buah hati yang daripada Tuhan. Engkau memberkati kandungannya, Engkau menolong mereka, Engkau memimpin setiap apapun usaha dan apa yang mereka lakukan boleh menjadi sukacita dalam kehidupan mereka. Mereka boleh diberkati oleh kehadiran seorang anak di dalam keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami juga yang mendengarkan boleh diberkati, boleh kami melakukan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk persembahan demi persembahan yang telah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu. Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan yang terbaik. Biarlah Tuhan terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan juga kami boleh melakukan segala tugas pekerjaan kami. Biarlah itu boleh dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kami juga manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa. Kami mohon Tuhan ampuni kami atas segala dosa yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak-Mu, melalui perbuatan, perkataan, pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni kami, agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu dan segala aktivitas kami ke depan. Engkau yang memberkati setiap kami, Engkau yang menolong setiap kami, Engkau memberikan kekuatan serta kesehatan yang daripada-Mu, agar kami boleh beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu, dan itu boleh menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kantong pertama dan kedua sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2.
Baiklah Amanginang, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai menguasai hati dan pikiranmu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Judul Nats, memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberikan perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut pembacaan firman Tuhan ini dengan nyanyian kita. Shalom Amanginang. Kita patut bersyukur karena minggu hari ini kita memasuki minggu yang ke-10 setelah Trinitatis. Dan secara khusus di bulan Agustus ini, suasana di tengah-tengah bangsa negara kita adalah suasana mensyukuri Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan tepatnya tanggal 17 Agustus 2020, seluruh rakyat Indonesia bersama-sama bersukacita menaikkan puji syukur atas anugerah Allah untuk kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Mari kita terus dukung, kita doakan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa negara kita. Kita doakan para pemimpin negara kita dan seluruh aparat pemerintahan agar bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk itu patut kita mengucapkan dirgahayu untuk Republik Indonesia yang ke-75, dan kita mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan. Kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Nats renungan kita dari kitab Ulangan. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa sebelum dia melepaskan bangsanya masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan terkenal sebagai tanah yang makmur, yang subur, dikatakan tanah atau negeri yang penuh dengan susu dan madunya. Oleh sebab itu, tanah yang dijanjikan Tuhan adalah tanah yang
sangat baik dan mensejahterakan umat Tuhan yang dipimpin untuk memasuki tanah yang telah dijanjikan itu. Kitab Ulangan berisikan amanat Musa kepada umat Israel dengan mengulangi kembali tentang perintah Allah, segala perintah Allah, ketetapan Allah, peraturan yang telah disampaikan dahulu kini disampaikan kembali kepada para generasi berikutnya dari bangsa Israel, supaya dari generasi ke generasi mereka boleh memahami dan mempedomani aturan dan peraturan yang ditetapkan Allah kepada mereka, supaya mereka hidup dengan tertib dan baik adanya. Allah sangat mengasihi umat Israel sehingga diberi berbagai ketentuan atau peraturan untuk kebaikan umatnya, termasuk tentang kemerdekaan budak Ibrani. Ya, topik renungan kita adalah kemerdekaan. Sesungguhnya kemerdekaan adalah hak dari segala bangsa di muka bumi ini. Memang sejak zaman dahulu telah terjadi sistem perbudakan di berbagai bangsa, termasuk bangsa Israel. Perbudakan bisa terjadi karena berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, ya, karena ditawan, dibeli, ada jual beli, sehingga terkenal ada budak belian, ya, ada sebagai ganti rugi, ada karena tidak mampu membayar hutangnya, dan banyak hal lagi sehingga terjadi perbudakan itu. Tuhan melihat bagaimana para budak Ibrani di tengah-tengah bangsa Israel, mereka mengalami hal itu oleh karena keterdesakan, sehingga Allah mempunyai rencana dan menetapkan ketentuan. Di suatu saat mereka harus mengalami kemerdekaan, pembebasan. Mereka harus dimerdekakan. Bagaimana ketentuan yang disampaikan kepada umat Tuhan ketika itu, itulah yang dijelaskan dalam firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan beberapa pokok perenungan kita. Setidaknya ada 3 hal yang berkaitan dengan ketentuan memberikan hak kemerdekaan kepada para budak atau para hamba. Yang pertama, para budak di tahun ke-7 harus dilepaskan sebagai orang merdeka. Tertulis dalam ayat 12 sampai 15. Kita perhatikan dalam ayat tersebut. Setiap orang yang menjual dirinya kepada orang lain adalah sebagai hamba orang tersebut. Tetapi bukan berarti si tuan dapat memperlakukan dia dengan seenaknya saja atau semena-mena, apalagi terhadap saudaranya, yaitu sama-sama orang Ibrani. Allah berbelas kasihan kepada mereka. Allah berbelas kasihan kepada semua orang yang mengalami penderitaan, sehingga dibuatlah ketentuan atau aturan yang berlaku yang harus dipedomani, bahwa waktu 6 tahun adalah waktu yang cukup untuk para budak membayar kewajibannya kepada tuannya. Sehingga pada tahun yang ketujuh para budak harus dibebaskan, harus dimerdekakan, dan para majikan patut memberikan perbekalan yang cukup untuk para hambanya yang dibebaskan itu atau yang dimerdekakan itu. Bisa itu berupa kambing domba, gandum, anggur, dan hal-hal yang lain untuk mensejahterakan, untuk mencukupkan kebutuhan para budak yang harus dimerdekakan itu. Dengan demikian bangsa Israel pantas disebut sebagai umat Allah yang ingat akan sejarah perjalanan hidup mereka, bahwa mereka pernah juga mengalami perbudakan di tanah Mesir, dan Tuhan telah menebus dan memerdekakan mereka, sehingga mereka patut memberikan hak kemerdekaan kepada para budaknya, kepada para hambanya pada tahun yang ke-7, dan mereka harus memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kemerdekaannya. Oleh sebab itu dalam firman Tuhan ini sangat ditekankan, sebagaimana mereka juga telah dibebaskan oleh Tuhan,
dari perbudakan tanah Mesir, mereka juga akan harus berlaku sama, ya, harus berlaku sama untuk memberikan hak kemerdekaan kepada para budaknya. Yang kedua, bagi yang tidak mau meninggalkan tuannya, maka harus dibuat tanda di telinganya. Ya, ini luar biasa. Dalam ayat 16 sampai 17. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selamanya. Ya, bisa saja ada para budak, para hamba tidak mau lagi keluar dari rumah tuannya karena sudah nyaman dirasanya. Hubungan sudah begitu baik dengan keluarga majikannya. Mereka sudah merasa senang, ya, sehingga di tahun untuk kemerdekaannya dia tidak mau pergi, dia tidak mau keluar, dia ingin tetap bersama dengan tuannya. Maka harus diberikan tanda dengan menindik telinganya sebagai tanda bahwa budak ini tidak mau pergi untuk menerima kemerdekaannya. Tanda pada telinga itu membuktikan bahwa para hamba ingin tetap bersama dengan tuannya. Tanda tersebut membuktikan tidak ada paksaan terhadap hambanya untuk tetap tinggal di rumah tuannya. Tanda itu membuktikan bahwa tidak ada pelanggaran dari pihak tuannya. Sehingga betapa penting tanda ini supaya jelas masalahnya. Ada para budak yang tidak mau pergi untuk menjalani hidupnya dalam kemerdekaannya, dia mau tetap bersama dengan tuannya karena dia sangat mengasihi tuannya dan keluarganya, dan dia sudah merasa nyaman, merasa senang untuk tinggal bersama dengan tuannya. Yang ketiga, Tuhan memberkati orang yang memberi hak kemerdekaan bagi para budak atau hambanya. Ayat 18, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Luar biasa janji Tuhan bagi orang yang setia, bagi umat yang setia melakukan ketentuan yang berlaku, yang mau memerdekakan hambanya pada tahun yang ke-7. Umat Tuhan harus rela, jangan dengan berat hati, harus rela, jangan dengan susah hati, melepaskan hambanya sebagai orang merdeka pada tahun yang ke-7. 6 tahun para hamba sudah cukup bekerja dan telah memberikan keuntungan bagi tuannya. Tuhan memberkati para majikan yang memerdekakan para hambanya dengan baik, karena Tuhan melihat akan kepatuhan para umat Tuhan untuk melaksanakan kehendaknya. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Betapa indahnya keluarga umat yang taat, mau setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang memberikan kemerdekaan kepada sesamanya dengan baik. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur sebagai umat Tuhan karena kita boleh menyadari makna kemerdekaan secara politis, secara negara, secara bangsa, dan secara rohani. Dan keduanya adalah sebagai anugerah kasih karunia Tuhan bagi kita, dan kita patut bersyukur dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai umat Tuhan, kita patut menaikkan puji syukur kepada Tuhan di hari peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-75, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita doakan, kita dukung para pemimpin negara kita agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk memajukan dan
mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Secara rohani kita patut mensyukuri kemerdekaan kita dari belenggu dosa sebagai anugerah Allah yang telah nyata bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan yang telah dimerdekakan, marilah kita menghargai hak-hak sesama kita untuk kebebasan atau kemerdekaannya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 28, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu." Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita sebagai orang merdeka. Tertulis dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian juga dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita adalah orang yang telah dimerdekakan oleh kasih dan kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita senantiasa bersyukur. Mari kita senantiasa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari kita senantiasa menyembah Tuhan, melakukan tugas yang dipercayakan pada kita. Kita mewujudkan persekutuan orang-orang percaya. Kita bersaksi, kita saling melayani, kita saling menopang, saling mendukung di dalam kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Di hari yang Engkau anugerahkan kepada kami, pada minggu hari ini, kami boleh mengenang kebaikan Tuhan atas bangsa negara kami. Kami boleh mensyukuri kemerdekaan bangsa negara kami yang ke-75. Biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberikan kekuatan dan hikmat kepada para pemimpin bangsa negara kami, sehingga bangsa dan negara kami menjadi bangsa negara yang maju, terus menuju kebaikan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengingatkan kami akan anugerah kemerdekaan dari belenggu dosa yang telah nyata di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sebagai umat-Mu yang percaya patut bersuka cita dan terus mau bersaksi, mau melayani, mau bersekutu, mau memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu memberikan kekuatan, hikmat kepada kami untuk menjalani kehidupan ini. Nama Tuhan senantiasa dimuliakan, diagungkan, dan kami senantiasa menjadi berkat sukacita bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan kabulkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi, dan ketika kita bernyanyi, kita mengumpulkan persembahan yang ketiga.
kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Horas Samanginang, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, salam rindu. Tuhan senantiasa menyertai kita. Biarlah kita tetap semangat menghadapi kenyataan hidup ini. Kita tetap setia untuk terus beribadah kepada Tuhan.